kasih. Kedengaran Pak ya suara saya? Kedengaran sangat jelas sekali, Mas Bram. Kedengaran. Selamat malam teman-teman, meskipun berkurang ya. Semoga workshop kali ini bermanfaat sampai series yang terakhir. Mohon maaf kemarin ada sedikit trouble karena eh, lampu mati, jadi laptopnya baterainya habis, jadi nggak bisa connect. Akhirnya dilanjutkan hari ini. Sebenarnya tinggal sedikit. Kita eh, sebentar aja hari ini. Saya mau melanjutkan materi tentang eh, pose, tips dan triknya, bagaimana cara kita menggambar sebuah pose untuk keperluan desain karakter. Saya review lagi, kalau desain karakter itu macam-macam fungsinya. Seperti yang pada umumnya sekarang itu ada untuk komik, untuk animasi, untuk desain logo maskot, sama untuk aset-aset game. Aset-aset game itu seperti desain sprite. Jadi desain sprite itu eh, sebuah objek ilustrasi di mana kita membuat gerakan demi gerakan untuk sebuah karakter game, tokoh game. Itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan terakhir, kita nanti praktek. Jadi nanti hari ini tolong disimak, monggo nanti juga ada rekamannya sama Pak Mahendra tadi udah nanti akan di-share linknya. Semoga sehat selalu dan tetap produktif. Karena pandemi ini memang sangat sangat mempengaruhi ya semuanya, mulai dari industri yang eh, bisa dikatakan industri kreatif, industri yang pada umumnya F&B dan sebagainya. Makanya kita harus bisa dengan cara kreatif juga untuk survive di pandemi ini kayak gitu. Lanjut, saya akan eh, mengulik sedikit dengan materi yang kemarin. Saya share dulu. Masih loading, teman-teman. Muncul ya, Pak Mai ya? Muncul jelas. Muncul. Ini adalah baik yang kemarin belum datang ataupun yang sudah nyimak. Jadi ini merupakan metode awal kita buat desain karakter. Jadi kemarin saya mulai dari beberapa sketsa yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi sprite ini merupakan sprite dari salah satu buku animasi yang saya download PDF-nya, kemudian saya rubah menjadi sedemikian rupa. Sebenarnya karakter-karakter yang ada di kartun, yang ada di komik, itu sebenarnya nggak ada tolak ukur kita harus pakai style kayak gimana. Tapi ada dua kemungkinan yang harus kita lakukan, yaitu melalui pendekatan kita mau komersil atau enggak. Kalau misalnya untuk personal project, kita hanya bikin portofolio dan kita pengen nge-publish, nge-blow up di dunia maya, itu pendekatannya terserah desainernya, terserah yang membuat. Tapi kalau misalkan kita pendekatannya melalui bisnis, melalui komersil, style, terus alur cerita, dan sebagainya, itu harus mengikuti pasar zaman sekarang. Kalau bisa di-tracking dari beberapa situs-situs platform komik yang ada di internet, seperti Webtoon, Ciayo, dan sebagainya, yang menjadi trending topik itu, kisah-kisah drama cinta remaja itu pasti menjadi trending. Dan juga ada beberapa action juga, tapi persentasenya lebih besar drama-drama yang berbau romantis, berbau kisah cinta anak muda kayak gitu. Jadi minat pembacanya sangat banyak. Namun kali ini, prototipe kali ini saya akan mengulik sedikit tentang kemarin yang kita bahas, yaitu adalah karakter karakter elang, di mana karakter elang ini dia adalah sebuah tokoh hero yang mencari uh, relief Garuda. Jadi dia berpetualang dengan satu anak namanya Elang. Terus yang satunya yang karakter hero-nya namanya Garuda. Kita kemarin sudah sedikit membrainstorming ini, jadi bagaimana cara saya biasanya untuk membuat sebuah ilustrasi. Ini nggak saya pakai di desain karakter aja, tapi ini juga sering saya pakai di berbagai macam proyek-proyek ilustrasi. Jadi kayak misalkan ini saya kasih contoh ya. Jadi supaya teman-teman mungkin punya
nggak hanya terpatok dengan desain karakter aja. Nah, ini kemarin saya membuat satu artwork tentang Cipengklen. Jadi Dokter Tirta jadi punya punya fans namanya Cipengklen. Jadi saya membuat satu merchandise-nya yang saya brainstorming sedemikian rupa. Kenapa kok pakai Buddha? Kenapa kok ada sepatu Vantelanya? Kenapa kok ada Jordannya? Itu sama dengan yang saya berikan kemarin metodenya. Pakai brainstorming kayak gini, dijabarkan. Ini nanti arahnya kemana? Sama karena ini outputnya clothing, saya harus paham desain desain stylenya clothing itu kayak gimana. Karena kan kalau clothing, kalau kaos, kita pasti pendekatannya melalui bisnis, melalui jualan. Kalau desainnya semakin bagus, semakin banyak yang minat dan mengikuti tren yang lagi hype, pasti dia akan laku kayak gitu. Sama halnya kayak desain karakter. Nah, kembali lagi saya review. Jadi kemarin yang pertama, ini review dikit ya. Jadi kita memulai dari ada banyak sekali sebenarnya teknik-teknik untuk membuat satu desain karakter. Banyak banget. Ini adalah nomor kesekian dari 1 miliar teknik mungkin ya. Jadi yang kemarin saya berikan adalah kita membuat satu objek karakter melalui bidang. Bidangnya di sini ada segitiga, ada segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada segi 6, dan ada persegi panjang. Nah, ini dikombinasikan menjadi sedemikian rupa. Karena eh, saya selalu memulai awal itu dari sketsa. Jadi sketsa ini adalah tahapan kalau saya misalkan di industri, saya punya orderan, sketsa inilah yang saya approving ke klien. Supaya apa? Supaya kita nggak jenuh dengan yang namanya revisi. Jadi misalkan kita udah nemu nih pricing satu harga desainnya berapa, satu harga desain karakternya berapa, satu desain artbooknya berapa. Nah, kita harus punya sistem di situ. Biasanya sketsa ini saya sodorkan, saya sodorkan, dan ini bisa direvisi berapa kali sesuai dengan kapasitas kalian. Sesuai dengan kapasitas itu maksudnya apa? Kita kan kadang nih jenuh nih masalah revisi, masalah dirubahnya desain, apalagi kalau misalkan desain itu udah di finishing. Nggak mungkin banget kita kita gambar ulang. Makanya yang biasanya paling banyak dikasih jatah revisi itu adalah sketsanya. Nah, sketsa itu yang ini nih, yang gini-gini ini, yang kasar banget, yang memang berbentuk draft, berbentuk ore-orean. Alangkah baiknya kalau misalkan sketsa itu sudah detail, tapi jangan jangan detail itu apa ya? Detail itu nggak harus gestur dan lengkuk-lengkukan itu harus harus kelihatan jelas. Tapi orang tahu dan membayangkan nanti jadinya kayak gimana supaya bisa direvisi. Misalkan ini nanti kepala, oh ini kurang sangar misalkan, terus bajunya outfitnya kurang apa, celananya kurang apa kayak gitu. Pak, saya coret-coret itu anu nggak Pak, berubah nggak Pak layarnya? Berubah kok kelihatan. Berubah ya. Oh ya. Nah seperti itu. Nah sketsa inilah yang diajukan dan kemudian ketika sudah di finishing, biasanya kalau proyek animasi langsung ke tahap inking ya. Ada yang kalau misalkan personal project ada bagian divisi inking itu ada yang dikerjakan sendiri karena tugasnya adalah mendetailkan sketsa. Nah, seperti ini. Nah, didetailkan sketsanya dari inking, dari divisi inking. Ini biasanya biasanya ada divisinya, ada orang yang ngerjain dan juga banyak juga yang ngerjain sendiri. Tapi kalau proyek animasi karena gambarnya banyak, biasanya di-spare dari tim. Begitu juga dengan artwork, kadang kayak gitu. Meskipun ada yang beberapa artworker atau desainer itu punya project pribadi, mereka kadang melempar kalau ketika mereka overload. Sama halnya dengan sketsa. Inking ini harus disodorkan ke klien sebelum finishing ke coloring. Supaya apa? Detail dari sketsa ini kelihatan. Oh, ternyata seperti ini. Dari pendekatan kita hasil revisi sketsanya. Nah, inking ini sangat riskan sekali untuk direvisi. Karena apa? Ya kalau digital kita mungkin sangat gampang. Kalau manual, alangkah baiknya itu tadi, kertas sketsanya jangan sampai digabung dengan inkingnya, dengan penebalannya. Alangkah baiknya menggunakan lightbox.
Atau misalkan kalian punya yang saya katakan kemarin, kalian punya meja kaca. Ini cara DIY-nya ya, cara independennya. Kalian punya meja kaca. Nah, ini misalkan meja kaca ya. Nah, terus di bawahnya sini ada kayak kayak biasanya untuk naruh buku-buku, ini dikasih lampu neon ataupun alat pencahayaan, handphone juga bisa. Jadi nanti nyentrong di sini. Nah, kertasnya ditaruh di sini, kertas sketsanya yang awal, yang untuk inking ditaruh di atasnya, taruh di atasnya. Kalau ada revisi, yang inking ini jangan dibuang, yang inking lama ini jangan dibuang, tapi diganti di blat lagi dengan kertas yang baru. Karena apa? Ini buat arsip supaya ketika kita sudah mencapai dan menghasilkan satu karya komik atau itu apa, itu bisa jadi dokumen, bisa jadi artbook yang bisa dijual belikan, dan itu kalau di luar negeri artbook itu sangat rare dan sangat mahal harganya. Terakhir saya pernah ngecek artbooknya Dragon Ball karya Akira Toriyama itu satunya itu sekitar hampir 1 juta. Ada yang retail, ada yang macam-macam. Nah, itu sangat sangat berharga. Kadang kadang yang dicari cuma 1 lembar aja kayak gitu, yang original. Karena artbook itu banyak yang di-scan terus direproduksi ulang. Ada yang jual lightbox yang memang sudah khusus dijual, itu harganya macam-macam. Kalau punyanya Wacom itu sekitar, ini bisa dicek di Shopee ya, itu sekitar 1 jutaan. Ada yang 500 ribu kalau nggak salah. Nah, memang mahal, cuman dia sudah nggak pakai aneh-aneh wis, dia cuma pakai USB dicolokin ke laptop, akhirnya dia bisa nyala kayak gitu. Setelah inking langsung ke proses finishing. Tanda kutip ya, desain karakter yang pada umumnya itu yang dipakai adalah 4 sisi ini. Ada tampak depan, tampak 3/4, tampak samping, sama tampak belakang. Nah, ini semuanya harus dikerjakan supaya apa? Satu, orang tahu nanti karakter kita wujudnya kayak gimana. Yang kedua, mempermudah divisi lain untuk membuat karakter yang serupa. Jadi kalau misalkan kita mau bikin game, gerakan demi gerakan yang nanti akan dibikin itu nanti akan apa ya, berpedoman sama desain karakter yang kita bikin, sprite desain karakter yang kita bikin. Jadi 4 ini. Jadi dia akan nge-copy paste kalau misalkan ada gerakan menghadap ke kanan, dia akan menggunakan aset-aset yang menghadap ke kanan. Misalkan kepalanya di copy paste, terus tangannya cuma cuma dibedakan uh, sikunya kayak gitu. Macam-macam. Setelah ini selesai, nah langsung ke tahap finishing, yaitu pewarnaan. Pewarnaan ini juga riskan banget direvisi karena apa? Ini sudah mulai tahapan finishing. Alangkah baiknya sebelum ke sini kita bikin yang namanya tone warna atau cari referensinya di eh, Pinterest, ditulis aja tone color reference misalkan kayak gitu ya. Macam-macam nanti munculnya. Sorry. Jadi kita kita menggunakan referensi yang memang sudah ada sudah dibuat sama desainer sebelumnya. Karena warna ini sangat sangat punya teori-teori yang di Nirmana ini warna ini sangat penting, dan teori teori warna ini kalau menurut saya itu kayak matematika. Jadi ada rumusnya. Makanya kalau di Photoshop itu kadang kita punya kode-kode warna tertentu, JMYK, RGB kayak gitu. Nah, kita bikin turun warnanya sebelum masuk ke eh, pewarnaan yang asli. Misalkan eh, warna biru, biru tua. Kita langsung bikin di sini. Nah, terus warna oranye, warna oranye. Nah, usahakan memang warna ini kita punya referensinya. Kita mau bikin apa, kita harus punya referensinya. Kita bisa ngarang sendiri kok. Karena kalau kita ngarang sendiri, takutnya gini. Kalau bagi yang pemula, nanti takutnya ada beberapa audiens yang ketika melihat itu punya komentar yang nggak asik gitu loh. Jadi nantinya hasil warna yang kalian bikin itu sia-sia. Alangkah baiknya kita pakai referensi supaya
orang, oh ternyata ini nggak apa-apa di compare, oh ini mirip ini gitu ya, bukan plagiasi tapi kayak stylenya itu, oh orang mikir desain komik ini mirip dengan Naruto karena tone warnanya sama, backgroundnya sama, goresannya sama. Di situ malah orang, kalau menurut saya, mereka mereka bakal minat banget, bukan menjudge yang aneh-aneh, kecuali karakter kita punya kostum yang sama, punya rambut yang sama seperti itu. Nah, setelah 4 ini selesai, biasanya saya membuat satu pose action supaya nanti menjadi acuan buat ilustrator di divisi lainnya. Kalau di animasi, kita langsung bikin, setelah desain karakter selesai, kita akan bikin storyboard. Storyboard itulah yang nanti kita finishing menjadi desain karakter. Sama tahapannya, storyboard itu sketsa dulu, terus di, di, dikonsultasikan kepada klien. Revisi atau enggaknya itu tergantung nantinya. Nah, setelah itu baru diinking. Sebenarnya animasi dan komik itu berkesinambungan. Kalau misalkan kita punya metode, kita bikin storyboard terlebih dahulu, akhirnya kita punya dua karya, komik dan animasi. Bahkan storyboard itu bisa dibuat komiknya, storyboard yang sudah jadi untuk animasi itu. Setelah itu biasanya saya bikin yang namanya satu pose tadi ya, satu pose yang khusus untuk uh, me- memperlihatkan karakter ini punya skill apa. Dia ini petarung kah? Dia ini hanya orang biasa kah? Seperti itu. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Satu, saya mengacu sama slide saya kemarin. Sebentar, saya buka ya. Materi workshop. Eh, nah, ini muncul ya, Pak Mahendra? Muncul, ya, Muncul. jelas. Nah, seperti ini tekniknya. Jadi kita bisa menggunakan foto referensi, ataupun gambar-gambar yang sudah disediakan. Usahakan semuanya ataupun pose-pose yang dari referensi itu jangan sampai terlalu mirip, karena takutnya nanti ada plagiasi. Jadi kayak gini, diedit sedemikian rupa sesuai dengan kostumnya, kostum hasil brainstormingnya juga. Jadi kita nggak kesulitan, kita nggak mikir terlalu lama, kita nggak membuang waktu. Karena kalau kita misalkan kita mikir sendiri, tergantung konteksnya, tergantung skill ya. Karena ini konteksnya adalah everyone can drawing, jadi semuanya punya tips dan trik ataupun hal-hal yang dipermudah untuk membuat satu pose, satu karya kayak gitu. Nah, supaya nggak membuang waktu, kita akhirnya kan, kita ini ngebet nih biasanya. Waduh, temanku udah bikin ini, si A sudah bikin ini, aku kok nggak bisa. Nah, caranya itu banyak banget. Salah satunya adalah ini. Ini yang sering saya praktekkan di saat saya punya dapat project kayak gitu. Kadang saya mutu saya sendiri, kadang saya ngambil foto di beberapa situs yang memang sudah itu disediakan gratis, kayak Freepik, Free Design Resource dan lain-lain. Kayak gitu sih. Tapi kalau kita bisa bicara masalah kita ngambil fotonya orang, foto jadinya orang, terus kita gambar ulang, dia nggak akan kena copyright kok. Asalkan kita gambar yang kalian hasilkan itu nggak sama dengan gambar yang kalian tracing, kalian blood kayak gitu. Kita pakai tahap ini. Atau kita pakai mainan. Nah, bisa dilihat ya di layar saya. Biasanya saya juga pakai ini. Ini namanya bodycon. Nah, kalian bisa eh, kalian bisa lihat di layar. Ini namanya bodycon. Kalian bisa beli ini di Shopee, bisa di Bukalapak, bisa di Instagram juga bisa. Harganya cuma Rp150.000. Mereknya saya lupa. Yang penting dia kosongan dan plastikannya seperti ini. Ini, nah kayak gini nih. Nah, hanya 150.000. Ada yang cewek, ada yang cowok. Warnanya ada yang krem, ada yang abu-abu kayak gini. Saya milih abu-abu karena kalau dipakai green screen itu supaya warnanya nggak tabrakan dan pemantulan cahayanya
juga bagus untuk shading, untuk referensi shading kayak gitu. Nah, untuk saat ini saya mencoba untuk saya praktek coba pakai Bodycon itu tadi, karena saya sering pakai Bodycon ya, dan nggak jarang juga saya pakai foto saya sendiri biasanya. Jadi, nah ini sudah saya foto, ini udah saya foto. Oh, belum saya share, benar-benar. Nah, ini sudah saya foto. Jadi memang sebenarnya ini ada stand-nya, ada untuk dia cagak untuk berdiri. Karena supaya mempercepat prosesnya, saya biasanya megang sendiri. Ini biasanya kalau misalkan saya mau bikin karakter yang berbeda gestur tubuhnya, ini kan bodycon ini kan bisa dikatakan realis kan. Dia punya ketinggian badannya itu sama kalau misalkan apa ya di buku anatomi tubuh itu tinggi badan itu jumlahnya 5 kepala. Ini bodycon ini sama kayak gitu. Tapi kalau kita mau bikin karakter yang seperti saya bikin itu ya eh, seperti kartun yang kecil terus chibi katakanlah itu biasanya saya edit dulu. Jadi eh, kakinya ini dipotong, dikecilin kayak gitu. Nah, macam-macam ya caranya. Tapi saya biasanya karena saya udah biasa itu nggak saya potong. Jadi saya main feeling aja, main feeling gimana sih bentuknya. Terus saya diskusikan sama klien, oh seperti ini kah, seperti ini kah gitu. Sama saya biasanya. Nah, ini sekedar informasi. Kalau misalkan di industri desain, kita bicara masalah kerja tim ya, itu saya biasanya nggak jauh-jauh dari divisi yang namanya art director. Art director itu orang yang bertugas untuk mengkurasi baik atau tidaknya desain kita. Entah itu ilustrasi, entah itu konten, dan sebagainya. Entah itu nanti kita bikin timeline, sebagainya. Nah, art director ini nanti dia biasanya orang yang ahli memang, orang yang sudah ahli di bidang yang terkait dengan desain. Misalkan satu divisi desain karakter nih, dia art directornya itu dia sebagai ilustrator profesional, ilustrator senior gitu. Dia akan lihat, oh posenya kayak gini, oh ini tangannya kurang gini dan lain-lain. Sebelum kita ke klien, itu art director. Kerjanya cuma ngomen-ngomen memang. Nah, itu ada halnya dengan kita bicara masalah ini ya dunia pendidikan itu ada halnya dengan ketika kalian kuliah ataupun masih SMA ya, ataupun ikut kursus terus mentor kalian itu ngerevisi desain kalian, ngerevisi tugas kalian. Itu salah satu mental yang sangat diuji. Jadi jangan benci dengan hal yang seperti itu. Memang kita nanti akan menghadapi hal yang lebih parah. Revisi dosen, revisi guru, revisi mentor dan sebagainya itu nggak ada apa-apanya dengan revisi klien. Karena apa? Kalau revisi desain, kalian nggak akan kehilangan duit kok. Karena kalian bayar kuliah. Tapi kalau revisi klien, satu satu nggak dikerjakan, kalian bisa kehilangan duit. Nah, kayak gitu. Itu bedanya. Jadi ada sangkut pautnya nanti ketika kalian nanti terjun di industri. Ini yang masih menempuh pendidikan ya, entah itu SMA atau dan lain-lain. Jangan dibenci hal yang seperti itu. Tapi harus dicari celahnya, harus dicari celahnya. Jadi misalkan kayak punya sistem tadi, oh revisi sekian, oh jadi nanti kalau aku sudah terjun ke industri, aku punya sistem yang seperti ini, sistem yang seperti itu, kayak gitu. Saya pernah sharing ke beberapa desainer yang punya klien yang ada di luar negeri, mereka kaget dengan sistem yang saya pakai. Jadi di luar negeri itu biasanya satu proyek itu punya billingnya, punya countdown time, jadi punya kayak stopwatch. Mereka dihitung berapa jam mereka mengerjakan satu desain. Beda kayak orang lokal. Nah, berapa jam itu sudah termasuk revisi atau enggak, itu yang menentukan harga lainnya. Nah, mereka itu karena kebanyakan klien saya kan lokal. Jadi memang orang lokal itu kadang menyepelekan Mas Iki kurang ini deh, Iki kurang ini ya. Bahkan saya pernah dulu di revisi itu gambar yang sudah saya finishing. Itu pun ini ya by WA, nggak secara langsung. Saya direvisi kurang ini dan lain-lain. Nah, saya dan dengan adanya kasus seperti itu saya belajar, oh ternyata ternyata kita harus punya sistem. Nah, jumlah revisi ini berapa? Dan itu harus diomongkan di awal, jangan di tengah-tengah. Jangan waktu sudah di DP. Nah, sudah di DP baru disodorkan sistem kayak gitu. Jangan seperti itu. Jadi
ketika belum DP mereka tanya satu desainnya harganya berapa, ini harganya berapa satu artworknya. Nah, sodorkan sistem yang kayak gitu. Ini jumlah revisinya, workflow-nya kayak gini. Kita bikin sketsa kasar, nanti berapa kali revisi, kita bikin ini bla bla bla. Kayak gitu. Nah, lanjut ke sini. Saya kali ini pakai Bodygun. Bodygun ini ya itu tadi ya bisa ditemukan di mana-mana. Kalau misalkan punya mainan yang artikulasinya lengkap itu malah bagus. Tapi ya gitu, makan budget yang banyak karena mainan harganya nggak murah kalau sekarang. Karena ini konteksnya kita membuat desain karakter melalui bidang, kita sama dengan teknik di awal, kita pakai bidang juga. Ini sudah saya bikin sih tipis-tipis karena untuk membersihkan waktu juga ya. Nah, ini contohnya. Nah, sama. Karena kemarin saya cari layarnya dulu. Nah, karena kemarin kita pakai bidang ini, akhirnya saya mengacunya ya juga kayak gitu. Dengan asumsi atau dengan pedoman eh, desain atau foto bodycon ini. Jadi sedemikian rupa ya, ini sedemikian rupa posenya. Jadi saya mengusahakan untuk meniru pose bodycon ini. Nah, sama dengan halnya desain karakter yang ini kita bikin. Jadi kita harus tahu arah pandangnya, terus menengok kepalanya ini nengok kemana, itu kita harus jeli. Alangkah baiknya kita pakai kamera yang bagus supaya uh, detailnya juga kelihatan. Nah, kayak gini, terus ininya kayak gini. Nah, macam-macam. Yang saya bikin sama ketika saya bikin yang ini. Jadi yang saya bikin adalah dasar bidangnya, yaitu bentuk segitiga. Ini sebenarnya lancip ya, bentuk segitiga, terus segi 6. Sama yang saya tambahkan adalah supaya saya nggak bingung arah kepalanya mau kemana, saya bikin kayak garis bantu ini untuk mata dan mulutnya dengan acuan desain karakternya. Nah, yang saya kemarin bilang adalah kalau misalkan kita digital, enaknya adalah kita bisa uh, memisah ataupun apa ya membedakan layar tangan dengan kepala, kepala dengan kaki dan lain-lain. Akhirnya kita bisa edit sesuka kita. Kalau manual, akhirnya kita menghapus gitu loh. Tapi jangan minder yang manual, karena uh, ada yang tidak dipunyai digital di manual. Jadi memang memang masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kayak gini. Nah, yang seperti saya katakan tadi, karena ini tubuhnya agak kecil, bukan bukan realis, biasanya saya potong kakinya itu dulu. Tapi karena sudah terbiasa, akhirnya saya bikin ore-orean seperti ini. Jadi memang kasar banget. Sketsanya memang kasar banget. Nanti kita bisa bisa nambahi beberapa beberapa eh, gerakan-gerakan lainnya kayak gitu. Nah, kita bisa edit misalkan ini kurang cocok, oh kurang nekuk, oh kurang kurang ke bawah kayak gitu. Biasanya saya memang nggak saya hapus posenya supaya saya tahu oh nanti ini arahnya kemana, dan warnanya. Terus tangan, nah karena postur tangannya kayak gini, saya lihat ini, saya lihat tangannya karakter saya ini berbentuk sayap dan saya pengen sayapnya itu kayak kayak menghalau gitu. Ini sebenarnya salah ya, jadi agak agak melengkung. Nah kayak gini, jadi agak melengkung. Nah terus yang ini arahnya ke bawah. Sebenarnya saya mau bikin sketsa ini uh, punya jadi apa ya kayak tangannya itu menggenggam gitu ya tapi kok aneh kayak gitu. Nah terus kita bikin sedikit-sedikit tentang uh, detail dari karakter ini terus cocok nggak gitu. Kalau nggak cocok biasanya saya rubah lagi, oh ternyata kakinya kurang ke atas misalkan kayak gitu ya, kakinya kurang ke atas, coba diginikan. Nah
Seperti itu. Nah, habis sketsa, kita langsung ke detailing inking. Sama prosesnya. Ada yang sketsanya itu, karena ini sketsa orek-orekan ya, ada yang sketsanya itu malah bikin sketsa itu 3 sketsa, supaya menjaga detailnya itu, waduh, sangat keren memang. Kayak Admira Wijaya, itu orang Malang, itu kalau bikin sketsa itu keren banget. Malah, saya nggak tahu kalau itu sketsa, padahal itu adalah bahan approving untuk ke klien. Kita langsung bikin inking dengan pedoman ini. Nah, nah, ini enak kalau digital. Kita mau nyamain matanya, ya. Kita tinggal kita tinggal ngambil aset-aset yang ada di desain karakter. Misalkan ini ya, mata ya. Mata. Kita kopas aja daripada membuang waktu. Nah, terus kita flip. Kita sesuaikan dengan garis bantu kita. Nah, ini ya, ini kan ada garis bantunya nih. Biasanya, bentar, saya oke dulu. Biasanya, kalau saya lihat di beberapa buku itu, kalau yang sini besar, terus yang sini kecil, kita samakan alurnya. Jadi matanya yang sini harus lebih besar daripada yang ini. Kayak gitu. Jadi yang ini, yang sebelah kanan, ini dikecilin. Nah, kayak gitu. Terus bagaimana dengan paruhnya? Bagaimana dengan paruhnya? Kita bikin teknik yang kayak kemarin. Kita ngambil referensi gambar lewat Google. Sebentar. Eagle. Kita cari referensinya yang menghadap 3/4. Kita cari. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini. Kita rubah. Nah, teknik seperti ini jangan ditiru ya teman-teman, karena saya nggak namain layer saya satu persatu. Kadang lupa naruhnya di mana. Nah, kita samakan dengan garis bantu sketsanya, terus baru diinking. Jangan lupa ya, inkingnya kita harus hafal. Biasanya dicatat ketebalannya berapa, size-nya berapa, kayak gitu. Karena ini paruhnya lebih tipis daripada yang lain, jadi agak tipis memang dia. Nah, kayak gini. Terus kita lihat kembali sketsanya. Oh, kurang besar seperti itu. Nah, kita bisa memperbesar, memperkecilnya di software tertentu ya. Kalau ada yang namanya software Clip Studio Paint, jadi dia punya kayak fitur warp. Kalau di Paint Toolside, dia punya fitur itu cuma ujungnya aja yang bisa di warp. Di warp itu kayak mungkin mungkin teman-teman yang pernah pakai Sai, kalau misalkan ada masukan tentang bagaimana caranya kita untuk nge-warp itu kayak di apa ya, kayak dimencong-mencongkan gitu tuh, bukan di resize ya. Mungkin bisa sharing-sharing di komen atau di grup ya, supaya kita sama-sama tahu gitu. Seperti ini. Kemudian kita langsung ke kepalanya.
Kita langsung membuat kepalanya. Nah, biasanya saya memang kalau kepala, karena ini detail kepalanya agak sedikit rumit, saya biasanya buat sketsanya juga. Buat sketsanya lagi. Saya samakan dengan yang pertama. Seperti ini. Nah, baru langsung di ink. Biar nggak bingung karena layernya banyak, saya kasih kepal, saya kasih nama. Langsung deh inking. Ih, ini. Kemudian kita coba bikin jaketnya. Sama dengan sketsa dulu. Karena bagian tengah jaketnya itu sejajar, jadi ini jadi acuan juga. Jadi cukup segini. Nah, itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian tangannya. Kita selesaiin dulu aja sketsanya semuanya ya. Supaya kalian juga nggak bingung. Ini terus seperti ini. Kemudian jaket bagian bawah. Ingat ya, yang sebelah kiri itu pasti lebih besar daripada yang sebelah kanan. Kemudian kaki. Nah, sebenarnya ada satu teknik yang kalau kita mau tinggi badannya sejajar dan lain, kita ada garis bantunya. Garis bantu untuk membuat supaya karakter kita tingginya sama. Jadi biasanya di kepala sini ini dikasih garis kayak gini supaya orang apa inkinya dipermudah, bagian divisi inkinya apa namanya, memudahkan. Belepotan nih ngomongnya. Nah ini, oh, nah seperti ini. Supaya kita nggak bingung, kita kembali ke hasil sketsa yang awal. Kita lihat, nah ini ada yang salah di sketsanya, kayak gitu. Jadi dikulik.
Kita harus main perasaan. Gambar kalau gambar ini kayak pacaran. Semakin kita punya perasaan yang tinggi sama gambar ini semakin bagus, weh. Seperti itu. Ice breaking ya supaya nggak tegang. Misalkan kayak gini. Karena ininya kecil, jadi agak gini kali ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa bagian-bagian yang kita kasih detail kayak misalkan eh, ini kan lengannya ini agak ke atas gitu ya. Kita bisa kasih warna lain. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Nah, setelah ini selesai, kita langsung ke proses inking dan coloring. Seperti itu kalau misalkan kita bikin pose. Seperti itu Pak Mahendra kira-kira. Jadi nanti buat teman-teman kita nanti waktu praktek juga, waktu di final sesi mungkin bisa tanya-tanya di grup ataupun yang lainnya. Monggo Pak Mahendra. Siap. Oke. Ya. eh jadi memang cukup ini ya. eh Bagi saya itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat sangat menantang sekali. Bagaimana? Iya. Bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan dan juga peralatan-peralatan yang ada, gitu kan ya, yang kita miliki, ya, itu kita bisa menghasilkan sesuatu dengan optimal, begitu ya. Nah, pada prinsipnya memang kalau kita berbicara tentang desain karakter, ini ada ada sesuatu yang sifatnya memang menjadi basic, gitu ya, menjadi basic. Nah, saya cuma berharap saja bahwa ini nanti karena memang waktunya sangat mepet sekali. Sekarang hari Senin, mungkin nanti untuk hari Rabu. Nanti hari Rabu itu Mas Gulam akan mencoba menjelaskan tentang spreadsheet ya, spreadsheet. Betul Mas Gulam, istilahnya betul Benar ya, Pak? spreadsheet ya. Ya, Ya, spreadsheet. spreadsheet. Nah, tapi untuk menuju ke spreadsheet memang teman-teman perlu apa istilahnya? Perlu memahami dulu liku-liku daripada karakter yang dirancang. Nah, itu. Nah, nanti selanjutnya yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa melanjutkan. Kalau nggak salah, yang kemarin itu bisa workshop itu bisa diedit ya. Maksudnya teman-teman masih bisa upload kalau nggak salah ya. Bisa ditambahkan filenya di situ untuk yang apa namanya, pose-pose berikutnya, khususnya yang terakhir ini tadi adalah pose action ya Mas Gulam ya, Iya Pak. pose action ya, jadi pose action. Nah,
nanti yang terakhir di apa namanya di hari Rabu itu pembuatan spreadsheet-nya. Nah, itu kalau nggak salah sudah saya share ya untuk file PowerPoint-nya di grup. Bentar saya cek dulu. Sudah kok Pak, sudah di-share kok. Oh, sudah di-share ya? Sudah Baik. kok. Baik. Nanti bisa dicoba-coba. Ada satu halaman itu yang menunjukkan bagaimana bentuknya spreadsheet. Pada prinsipnya untuk spreadsheet sih bisa dilihat di situ kira-kira geraknya seperti apa gitu kan ya. Gitu. Nah, memang perlu latihan. Nah, makanya ini namanya kita namakan workshop karena memang kita perlu mencoba. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi yang kedua ini Mungkin dari saya bisa monggo. nge-review teman-teman yang kemarin habis Oh iya ngirim deh betul Pak. betul betul. Iya. Saya kelupaan untuk sesi yang gitu. Monggo Mas Bang. Iya iya. Eh, ini ya, ada beberapa teman-teman yang sudah ngirim. Oh, sebentar. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang sudah ngirim. Bagus-bagus semua karya-karyanya. Ada yang manual, ada yang digital, macam-macam. Jadi stylenya juga unik-unik dan berkarakter semua. Kayak ini sudah di coloring malahan keren punyanya Hairun Syah. Ada orangnya, Mas Hairun Syah. Ada nggak orangnya di sini, Pak Mahendra? Oh, ini ada nih, Mas Hairun. Ada perwakilan Palangka, asik. Anak buahnya Rizky Utomi nih kayaknya ini. Keren-keren. Keren-keren. Ini sudah di coloring, terus ada Mas Lukman Hadiwinata. Oh, Mas Lukman. Nah, ini kayak ada beberapa memang kita mengacu sama kalau misalkan kita brainstorming dengan budaya, dengan hal-hal yang berbau kebudayaan, memang kita eh, bisa mengkombinkan kostumnya, ditambah-tambahkan. Ini menurut saya udah bagus dan nggak hanya elang itu berupa berupa badannya itu punya sayap atau enggak ya, ataupun apa ya, tolak ukurnya sama sama organ aslinya. Kita bisa memodifikasinya dengan kayak gini. Ini bagus banget. Jadi kayak kayak kepala terus tubuhnya manusia. Memang ada beberapa karakter yang mirip yang seperti ini. Cuman ini nggak salah kok. Ini kayak menjadi ujinya Mas Lukman. Mungkin bisa dijelaskan Mas Lukman kalau PD. Mungkin kita bisa sharing hari ini biar saya biar gak saya aja yang yang ngomong. Monggo Mas Lukman bisa dihidupkan mic-nya. Oh, tapi saya nggak ada mic, Mas. Gak apa pakai pakai di chat aja boleh. Di chat Di aja chat nggak boleh. apa-apa, Mas Lukman. Nanti saya bacakan. Barangkali nanti ini ya. Tips dan triknya mungkin eh, bagaimana? Ini manual apa digital, Mas ya? Kayaknya scan, Mas ya. Coba monggo jenengan ini. Digital apa manual ya? Pakai sai. Oh, pakai Pakai saya sai. ini. Oh iya iya iya. Kalau Oke, bisa menggunakan diceritakan tablet. nggak Mas gimana caranya misalkan punya ide tentang akhirnya mengkombinkan bentuk elang yang asli dengan tubuh manusia terus akhirnya kostumnya menjadi sedemikian rupa kayak gitu gimana Mas? Unik banget sih. Sambil saya nge-review yang lain, ada ini ya. Mencari Nah, referensi. ini sama juga ya dikombinkan malah malah ada senjatanya berupa celurit. Kelihatan Pak ya? Kelihatan, kelihatan jelas. Hmm. Sama. Jadi sayapnya ditaruh ke bagian belakang. Jadi orang itu kelihatan oh kayaknya hanya Pegasus aja yang punya sayap di belakang ternyata Alan juga bisa kayak gitu. Ini punyanya Adelia Safira. Cewek yang bikin gambarnya keren. Hmm. Yang bikin cewek ternyata. Terus ini ada Dinda Reza Safitri. Oh, ini yang karakter anaknya ya. Dinda Reza Safitri.
Terus ini ada Ismi Nur Aziza, kakak Ismi. Dia kalau kalau tadi kita lihat gambar yang realis gitu ya, yang gestur tubuhnya itu hampir 1:1 dengan tubuh manusia yang lain ya. Punya Kasim ini dia kartun simple gitu ya. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan yang kita pakai yang desain-desain yang humanis kayak gini, yang sedikit realis, dia akan implementasinya atau mengaplikasikannya ke beberapa beberapa unit itu terbatas. Tapi nggak memungkinkan, dia hanya sebagai aset. Misalkan kayak kita, kalau kalian pernah main game 8 bit ataupun pixel, itu biasanya cuma asetnya aja yang detail. Karakter sprite-nya itu cuma, ya Allah, coba karakter kecil gitu aja. Kadang cuma jalan itu cuma 2 gambar, kayak gitu. Nah, kalau punyanya Mbak Ismi ini kayak, dia bisa diaplikatifkan ke beberapa karakter lainnya, ke beberapa unit desain karakter, kayak komik dan lain-lain, game. Ini bisa jadi game malah, dipotong tangannya dan sebagainya. Oh, ini elangnya. Waduh, ini tambah unik ini. Elangnya kayak jin. Jadi orang mungkin apa ya, bisa dituliskan di chat juga ya. Ini dapat brainstormingnya kayak kayak gimana. Jadi eh kayak itu tadi ya. Kita punya hasil brainstorming itu kadang kita nyeleneh-nyeleneh. Ada yang berupa manusia, ada yang berupa jin dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali. Nggak harus kita terus harus bikin elang yang mirip dengan wujud aslinya, itu enggak. Kita bikin Garuda yang sesuai dengan imajinatif kita, gak masalah. Ya itu asalkan tolak ukurnya itu tadi. Ketika kita mau pendekatannya ke bisnis, ya kita harus riset dulu style karakter sekarang yang laku itu kayak gimana. Kalau misalkan hanya personal project untuk tugas kuliah, terus untuk keperluan pribadi dan sebagainya, itu tergantung yang membuat kayak gitu. Nah, ini sudah dibahas nih sama Mas Lukman. Ini saya main SAI Mas pakai Pentep. Ya, ini saya mencari referensi-referensi dulu di Google karena referensinya dari Candi Jawa. Jadi saya masukin baju budaya Jawa Mas. Tapi ada sedikit referensi dari Horus yang ada di mitologi Mesir. Oh iya, Horus ya. Dewa mitologi yang ada di Mesir. Horus adalah salah satu dewa Mesir yang humanoid berkepala burung. Nah, kayak gitu, seperti seperti itu ya. Terima kasih Mas Lukman penjelasannya. Jadi kita bisa mengkombinkan apa yang ada di kebudayaan lain. Nggak hanya harus melulu ternyata relief candi seperti itu dari Jawa misalkan. Kita nggak usah terpaku sama yang ada di Jawa, tapi dikombinkan nggak apa-apa. Intinya masih sesuai dengan konsep ceritanya. Karena konsep ceritanya ini hanya ada garis besarnya. Kita nggak punya aturan bahwa nanti nanti candinya seperti ini dan seperti itu, terus reliefnya dan sebagainya. Kita bebas untuk mengulik itu semua. Kayak gitu sih. Masih ada beberapa banyak Pak, banyak hasil kiriman dari teman-teman. Mungkin hanya itu saja karena sudah jam segini. Weh. Iya. Mungkin bisa dilanjut nanti di next pertemuan. Seperti Atau itu sih. katakanlah betul. Atau katakanlah nanti diskusinya bisa dilanjutkan di grup WA ya, tidak ada Boleh, masalah. boleh di grup Ya, ya. sangat Benar. menarik sekali. Jadi apa namanya, teman-teman bisa cerita juga dengan apa namanya, insight-nya begitu ya, Ya. yang sudah kirim karya itu, monggo boleh. Jadi kita akan banyak berdiskusi di sana juga. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk linknya. Oke, sebentar, mumpung saya ingat ini. Ini mumpung saya ingat. Sebentar ya. Oke. Untuk yang tanggal 22, nah ini kita akan kembali menggunakan Zoom nanti. Linknya sudah saya bagikan di sana. Jadi tepat pukul 6:30 malam, nanti saya harap teman-teman bisa bergabung. Ya, kalau memungkinkan nanti bisa setelah ini bisa sambil oret-oret begitu, sambil coret-coret, membuat yang pose actionnya begitu ya. Dan untuk yang hari Rabu nanti kita akan
sesi terakhir berbicara tentang spreadsheet dan juga sekaligus penutupan. Nah, itu untuk apa namanya? Apa istilahnya? Sertifikat nanti akan kami berikan secara menyusul ya setelah sesi terakhir seperti itu. Baik, mungkin Pak, itu saya mau mau monggo ngasih info nggak apa-apa Pak ya di monggo luar monggo ini, monggo boleh di luar boleh ini. Jadi boleh mas. karena ini kan pandemi ya, jadi ada beberapa teman-teman pasti yang banyak gabutnya gitu. Saya sendiri yang sering berkecimpung di dunia industri desain, itu memang pandemi ini sangat berpengaruh mulai dari paymentnya, mulai dari jumlah orderannya dan lain-lain. Saya punya tawaran teman-teman untuk teman-teman yang mau aja. Jadi saya punya proyek komik sama anak kelas 2 SMA. Jadi dia ini namanya Ilmi, kalian bisa lihat di Instagramnya Aimi Art. Saya tulis di chat ya, Aimi Art. Jadi dia ini eh, salah satu desainer termuda kalau menurut saya yang punya visi untuk belajar. Nah, akhirnya eh, saya langsung bikin personal project sama dia yaitu sebuah komik. Ini bukan project personil tapi ada langkahnya ke sana. Jadi komik ini nanti akan diupload secara online ke platform ataupun ke Instagram. Nah, setelah itu setelah ada 20 cerita, kita akan bikin PO bukunya. Buat kalian yang mau join nanti, tapi ini jangka panjang ya. Jadi saya tidak menjanjikan komersil di jangka dekatnya. Nah, buat kalian yang minat langsung aja japri nggak apa-apa karena kalau alangkah baiknya kita kerja kita membuat sebuah karya bersama-sama itu semakin semakin cepat selesai. Dan ini saya kasih spoilernya, ini mungkin butuh diskusi uh, macam-macam. Ini salah satu karya yang sudah dibikin sama dia. Jadi ada 3 karakter, genrenya superhero. Ada namanya Hamzat, ada namanya Gon, sama satu namanya belum ada. Nah, ini ada dua karakter yang sudah dibikin sama dia, sama Ilmi. Nanti kita bisa berkolaborasi ya. Kita bisa kolaborasi apapun nanti hasilnya. Yang penting ya intinya apa ya nganu gabut kita lah, menghilangkan gabut Iya. kita lah kayak gitu. Nah ini ada 2 karakter yang masih dibikin sama dia. Storyline-nya udah lengkap, tinggal 1 karakter sama villainnya aja kayak gitu. Itu aja sih Pak Mahendra. Siap, menarik sekali. Monggo silakan untuk yang mau join dengan project yang sudah disampaikan oleh Mas Bulam tadi. Itu adalah satu peluang ya kan, satu peluang untuk kita bisa sama-sama belajar ya kan. Dan ya kalau di dunia kreatif yang namanya belajar itu sudah bisa sudah punya peluang untuk menghasilkan sesuatu. Itu menariknya itu kalau kalau kita Benar bicara di sekali. dunia kreatif gitu ya. Karena Ya, tidak ada sesuatu yang istilahnya apa ya? Tidak ada sesuatu yang istilahnya itu tidak bisa kita kita monetize istilahnya seperti itu ya itu ya mungkin itu mohon maaf mungkin untuk sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan di grup saja di grup WA sambil nanti siap-siap saja kita di sesi ketiga begitu ya. Baik, siap. terima kasih Mas Gulam atas Terima kasih banyak kesempatan sama-sama kali ini. teman-teman. Teman-teman Semoga juga bermanfaat. Nanti ya, kalau mau tanya-tanya japri aja DM. Monggo. ya. Oke, dengan demikian saya akhiri dulu sesi kali ini. Selamat malam, selamat bereksplorasi, salam kreatif, stay safe, stay healthy, stay physical distancing. Oke. Sarang yuk. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.